Hai Bro dan Sis, sebuah kisah yang diambil dari film The Bike Raiders yang akan kita suguhkan kali ini mengungkap asal-muasal geng motor pertama di dunia. Kisah grup motor The Vandals yang menjadi objek utama di film ini diambil dari cerita kemunculan Outlaws Motor Club yang menurut beberapa keterangan merupakan kelompok moge pertama di Amerika sekaligus di dunia yang telah ditetapkan sebagai sindikat kriminal oleh pemerintah Amerika dan Kanada. Outlaw MC muncul sekitar 1935, sementara pada film ini mengambil latar waktu pada periode 60-an. Tanpa buang waktu lebih lama, kita masuk saja alur ceritanya. Di kota Chicago 1965, seorang wanita bernama Katie diminta datang ke sebuah bar oleh teman perempuannya yang bernama Sally. Saat Katie memasuki bar itu, di sana sudah ramai sekali abang-abangan maco bertato, kompak memakai rompi, dan kelihatan jarang mandi. Baru saja duduk sebentar, Katie sudah merasa risih dan gak PW. Namun perasaan itu sedikit teralihkan ketika ia melihat salah satu pria yang nampak lebih keren dari yang lain. Merasakan tatapan seorang gadis, Benny nama pria itu, langsung datang menemuinya. Katie langsung kasih kode kalau ia akan segera balik, berharap Benny peka dan mengantarnya pulang. Namun yang ia dapat hanya sikap masa bodoh dari Benny. Makin lama Katie makin gak betah, apalagi melihat lirikan para abang-abang yang sudah ingin mengangkutnya. Katie pun bergegas pergi meskipun bempernya yang aduhai penuh dengan sidik jari. Di luar ia melihat Benny bersama Harley klasik yang sudah mulai ia hangatkan. Ketika rombongan lain juga ikut keluar, Katie segera nemplok di belakang Benny, meminta segera cabut dan mengantarnya pulang. Benny pun segera tancap gas motornya itu. Namun yang ada, Benny malah ngajak Katie muter-muter kota, menikmati jalanan lenggang malam hari ala para bike riders. Diterangi sorot lampu jalan dan diiringi puluhan motor The Vandals, suasana romantis pun hadir secara natural. Lama muter-muter, mereka pun balik lagi ke parkiran bar. Dari yang tadinya niat pulang, Katie pun malah keluyuran hingga jam 4 subuh. Walaupun akhirnya ia tetap diantar pulang oleh Benny. Sampai di rumah, Katie akhirnya jadi kena marah sang pacar yang sudah semalaman menunggunya. Ditambah ia makin ngamuk ngelihat si Benny yang malah nangkring depan rumah hingga matahari terbit. Anak biker semacam Benny ini sudah nggak peduli lagi soal norma dan tetek bengek aturan yang ada, yang kemudian jadi standar attitude para bikers. Setelah berhasil membuat putus hubungan Katie dan sang pacar, dengan gentle, Benny menikung, kemudian menikahi Katie 5 bulan kemudian. Suatu hari setelah punya istri, Benny yang sedang main kucing-kucingan dengan para petugas kepolisian, dengan lihai Benny meliuk-liuk menghindari mobil patroli yang mengejarnya. Benny dengan bangga bisa meloloskan diri hingga keluar dari batas kota. Namun karena kehabisan bensin, Benny terpaksa menepi dan duduk santai sebelum diciduk aparat. Besoknya, berita penangkapan Benny Cross masuk di halaman surat kabar. Di koran itu, Benny diberitakan sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas nomor 1 di kota Chicago. Namun sikap Benny yang tetap kalem membuat Johnny, sang ketua klub motor The Vandals, tersenyum kagum dengan mental baja seorang Benny. Itulah sekilas perkenalan mengenai sifat dan karakter sosok Benny. Sekarang kita masuk pada sosok Johnny, seorang mantan sopir truk yang sudah berkeluarga. Suatu hari di rumahnya, saat sedang menonton film The Wild One yang diperankan oleh Marlon Brando, tiba-tiba ia muncul ide untuk mendirikan sebuah klub motor. Awalnya, kumpulan ini adalah klub balap motor. Rutin setiap hari Minggu diadakan sparring balap-balapan di sebuah trek untuk menguji skill dan adrenalinnya. Johnny dikenal sebagai Bang Jago di kegiatan ini. Disinilah ia menyampaikan ide tadi kepada teman-teman hangoutnya. Terkumpullah 12 orang yang menjadi anggota pertama geng motor The Vandals. Ada Wahoo dan Corky, Brucey yang seorang tukang listrik, Carl yang basicnya memang seorang mekanik, Cockroach yang merupakan pekerja serabutan biasa, dan Zivko seorang imigran Latvia. Bagi kumpulan bapak-bapak ini, tidak ada aturan yang wajib mereka patuhi kecuali aturan yang mereka buat sendiri. Suatu hari di markas The Vandals, terjadi perdebatan ketika seorang anggota bernama Jack dari Milwaukee menyampaikan bahwa teman satu kampungnya ingin membentuk chapter atau cabang The Vandals di daerahnya.
Usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Johnny dengan alasan klub motor ini dibentuk hanya untuk circle mereka sendiri di kota itu. Lagi pula, ia merasa nggak kenal dengan teman-teman sekampung dari Jack tersebut. Hal itu membuat Jack tersinggung. Kemudian Jack pun menantang Johnny untuk duel. Dalam aturan The Vandals, hal itu diperbolehkan jika ada anggota geng yang keberatan dengan keputusan pimpinan. Dan esoknya hari Minggu itu seperti biasa kelompok ini kumpul di trek langganan. Dan di tempat inilah duel itu dilangsungkan. Jack yang bodinya lebih gempal pasti unggul secara bobot. Tapi urusan nyali dan ketahanan, Johnny juaranya. Adu otot itu diakhiri dengan Johnny sebagai pemenang. Namun meskipun menang, Johnny tetap saja mengabulkan usulan Jack untuk dibukanya chapter Milwaukee. Duel itu hanya formalitas agar Johnny tetap punya wibawa di depan para anggota. Satu chapter dibuka, maka bermunculanlah chapter baru yang lainnya. The Vandals Motor Club makin besar dengan jumlah pengikut yang bertambah pesat. Perlahan juga geng motor ini menjadi magnet bagi para kriminal kecil sehingga membuat resah warga sipil biasa. Dengan jumlah member yang lebih besar, Johnny si pendiri makin pede untuk flexing kemanapun ia melaju. Sebuah show otomobil mereka datangi hanya untuk geber-geber. Di area tersebut terjadi sedikit ketegangan di antara Carl dengan salah seorang anggota grup motor skuter. Perdebatan itu sempat berusaha ditengahi oleh Johnny, tapi melihat tidak ada titik temu, tanpa banyak cincong, seorang Benny tiba-tiba menyeruduk pihak seberang hingga memicu sebuah perkelahian massal. Yang namanya Benny, kalau sudah emosi apapun dia sikat, sampai ia memukul kaca mobil pameran. Perkelahian itu pun dihentikan, tapi Benny yang masih edan tetap ngamuk gak karuan, sebelum akhirnya ia diberhentikan oleh Johnny. Setelahnya, kedua klub motor ini duduk santai sambil minum bareng, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Atas kelakuannya yang ugal-ugalan, The Vandals semakin mendapat citra buruk di masyarakat. Kini di antara mereka jadi nggak berani kalau harus motoran sendiri. Mereka harus bareng kemana-mana untuk menghindari serangan warga sekitar. Kecuali Benny, yang dari dulu emang doyan nekat. Dan benar saja, suatu sore ia nangkring sendirian di sebuah minibar. Pelanggan sana yang emang udah enak lihat keberadaan anggota geng motor meminta Benny untuk melepas rompi kebesaran. Benny tentu menolak. Benny pun akhirnya ditarik dan dilempar ke parkiran bar. Benny yang sendirian pun gak bisa berbuat banyak, hingga akhirnya ia kena pukul sebuah sendok skop, dan skop itu dicocorkan pada engkel si bikers itu. Benny pun harus menjalani perawatan dan dokter menyarankan untuk dilakukannya amputasi. Benny si Ghost Rider pun baru kali ini hendak menangis. Benny nggak bisa terima kalau nanti ia nggak bisa motoran lagi. Ia memohon pada istrinya untuk tidak menandatangani saran dokter tersebut. Kabar soal Benny itu sampai juga ke telinga anggota The Vandals. Johnny terlihat marah mendengar anggota emasnya jadi sasaran empuk pengeroyokan. Johnny pun mengerahkan para anggotanya untuk silaturahmi menuju bar tempat kejadian. Warga sekitar termasuk pemilik bar dibuat kicep melihat kedatangan para bikers ini. Di dalam, Johnny meminta nama dan alamat dari para pelaku. Dengan sopan, Johnny menyuruh pemilik bar itu pergi serta mengirim beberapa orang untuk membereskan para pelaku. Setelah itu, ia membakar bar itu sendiri. Hingga bar itu habis dilahap api, tak ada seorang pun yang berani melakukan pencegahan. Petugas damkar pun hanya memandangi dari kejauhan, menunggu Johnny CS pergi dari lokasi. 3 minggu setelah kejadian itu, Johnny mendatangi hotel tempat Benny dan Katie bersembunyi. Kedatangan Johnny membuat Katie sedikit kesal. Basa-basi sebentar, Johnny kemudian memberikan info bahwa The Vandals akan mengadakan camping jambore di Bukit Dayton dalam 3 minggu ke depan. Johnny sekaligus mengundang Benny untuk hadir di sana tanpa alasan apapun. Kemudian Johnny pun pergi. Kini giliran Katie yang keberatan, mengingat Benny harusnya butuh waktu 4 bulan masa pemulihan. Tapi dasar Benny, ia malah memutuskan bergabung dalam touring kelompok mereka. Begitu ia membaik, ia akan turun ke aspal lagi dan tak seorang pun bisa menghalanginya. Esoknya, sebagai istri sayang suami, Katie pun mendatangi sendiri markas The Vandals. Dari mulai buka pintu, ia langsung minta ngobrol 4 mata dengan Johnny. Katie menyampaikan keberatannya pada Johnny jika memaksa Benny ikutan touring. Sebagai istri, ia merasa lebih punya hak atas suaminya. Johnny berkilah bahwa ia sama sekali tidak memaksa. Seperti diketahui, tidak ada yang bisa mengatur anak itu. Jika memang ia ingin turun ke jalan, itu adalah keputusannya sendiri. Katie jadi kena skak dan merasa percuma berdebat lama-lama. Ia pun pergi tanpa ngomong apa-apa.
Di tempat berbeda diperkenalkan kepada kita seorang remaja bengal yang sedang menghajar sang ayah karena selalu berbuat kasar pada ibunya. Anak ini biasa dipanggil The Kid. The Kid yang niatnya membela malah diusir oleh si ibu. The Kid makin murka dengan nasib hidupnya. Bersama geng motor kecilnya, mereka mendatangi The Vandals di lokasi camping. Para bocah ini sangat berambisi untuk ikut gabung. Namun waktu itu mereka belum berani mendekati Johnny yang terlihat sibuk. Benny juga akhirnya datang. Selain The Kid tadi, datang juga orang asing bernama Sonny yang sengaja datang dari California untuk ikut numpang party di acara itu. Melihat effortnya, Johnny pun menerima orang ini gabung di acaranya. Berlangsunglah acara gathering abang-abang moge itu dengan segala tingkah urakannya. Setelah siangnya puas seru-seruan, malamnya mereka isi dengan ngobrol santai sambil ngangetin badan di depan api unggun. Di sela-sela obrolan, Johnny mengajak Benny ngobrol pribadi di tempat sepi. Pimpinan senior ini rupanya ada hal penting yang ingin disampaikan khusus untuk anggota kebanggaannya itu. Johnny bilang bahwa dirinya kini yang sudah berkeluarga sudah tidak memungkinkan lagi mengurus klub motor yang ia dirikan. Mengingat The Vandals sudah jauh bertambah besar, Johnny berniat menyerahkan mandat ketua kepada Benny. Benny yang kondisinya lagi drop saat itu menolak dan menyarankan Brucey saja untuk jadi ketua baru. Namun Johnny masih kekeh, ia hanya melihat wibawa dan nyali seorang pimpinan ada pada diri Benny. Walau saat itu Benny belum siap, namun Johnny meminta agar Benny punya waktu mempertimbangkannya. Di sepanjang perjalanan pulang, Benny terus memikirkan masa depan dari klub motornya. Besoknya, seperti tanda-tanda masa kehancuran, klub harus ditinggal oleh salah satu anggota yaitu Brucey yang tidak selamat dari insiden adu kendaraan. Di sela suasana duka yang menyelimuti markas, muncul pula kabar lain yang kurang mengenakan. Karangan bunga yang mereka kirim ke rumah duka ternyata ditolak pihak keluarga Brucey. Johnny pun merespon dengan mengerahkan semua anggota agar langsung turun saja ke rumah pemakaman. Di sana mereka berbaris menunggu kedatangan orang tua Brucey. Bukannya dapat sambutan, Johnny malah dapat tatapan sinis dari ibu mendiang Brucey. The Vandals pun balik ke markas, masih dalam suasana dingin karena situasi berkabung. Di tengah malam, datanglah The Kid dan rombongan yang tempo hari niat bergabung. Setelah dengan berani mengutarakan niatnya di depan Johnny, sang ketua menanggapi bahwa klub motor ini tidak menerima kalangan ABG. Gak nyerah sampai di situ, si The Kid ini nekat ngajak Johnny keluar untuk melihat motor hasil modifannya. Daripada ribet ladenin ocehan bocah, Johnny pun menuruti saja dulu maunya. Di luar, The Kid dengan bangga menunjukkan motor hasil modifan teman-temannya. Ia mengira kalau syarat gabung harus punya skill otak-atik motor. Saking ngebetnya, The Kid bilang bahwa ia siap disuruh apapun oleh Johnny. Nyuri uang ataupun ngebegal, ia siap melakukannya. Semakin pusing, Johnny pun akhirnya hanya menerima The Kid untuk bergabung. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan Johnny saja untuk menguji rasa setia kawan bocah ingusan itu. The Kid malah diceramahi lalu disuruh pergi dan jangan kembali. Dasar bocah bengal, The Kid langsung ngeluarin pisau untuk menyerang Johnny. Tapi malah dia yang balik kena hajar. Memasuki akhir tahun 60-an, The Vandals makin tumbuh besar dan banyak orang asing yang jadi member baru. Klub ini pun jadi seolah membuat sekat anggota senior yang hobi ngamer dan anggota baru yang doyan ngelem. Johnny sendiri jadi ngerasa nggak connect dengan situasi grupnya sekarang. Orang-orang baru ini jauh lebih fanatik dan banyak yang sok jadi preman. Bukan prinsip brotherhood sesuai tujuan kumpulan ini dibentuk. Maka dari itu, ketika Cockroach memutuskan mundur dari grup, banyak anggota baru yang gak terima. Dan saat anggota veteran ini lengah, dengan gak ada perasaan segan, mereka menyikatnya pakai balok dari belakang. Apa yang terjadi di luaran terdengar sampai ke dalam. Johnny mengajak Benny dan yang lain untuk menghampiri titik keributan. Suasana tambah menegangkan saat Katie dengan setelan gaun merah yang mencolok ditinggal di dalam sendirian. Mbak-mbak ini pun akhirnya jadi sasaran para anggota baru yang belum terlalu mengenalnya. Ia sempat diangkut ke kamar lantai 2. Katie terus berteriak memanggil nama Benny yang lagi pergi. Untungnya Johnny dan Sonny keburu datang dan langsung mengamankannya. Tanpa disadari bahwa gaun merah itu adalah dress code yang berarti pemakainya boleh dipakai bergiliran. Shock berat Katie jadinya, apalagi ia kecewa saat Johnny tidak menghukum para begundal itu.
Esok harinya, Cockroach yang sudah pulang dari rumah sakit mendatangi Johnny dan Benny di markas. Kepada ketuanya ini, ia mengajukan pengunduran diri sebagai anggota. Namun ia tetap minta perlindungan untuk jaminan keselamatan setelah ia keluar. Johnny yang mengerti pun mengiyakan permintaannya sementara. Setelah Cockroach pergi, Johnny menyuruh Benny untuk bawa pistol malam nanti. Mereka akan nyatronin Cockroach di rumahnya. Di rumahnya, Benny pun siap-siap namun keburu dicegat oleh Katie. Istri Benny yang juga sudah muak dengan kehidupan klub meminta agar Benny juga keluar dari The Vandals. Katie mengajak hijrah ke Florida, ke rumah sepupunya yang buka bengkel di sana. Seperti biasa, Benny yang batu malah cabut menemui Johnny. Malam itu, Benny dan Johnny jadi melancarkan aksinya. Mereka menyelinap rumah Cockroach melalui pintu samping. Di dalam, ternyata Cockroach sendiri sedang duduk menunggu kedatangan mereka. Alhasil, Johnny hanya melubangi paha kiri Cockroach dan menyuruhnya untuk segera kabur dan menghilang sejauh mungkin. Ketika hendak balik, Benny ternyata nggak sreg dengan tindakan tadi, memperlakukan seorang teman yang harusnya mereka lindungi. Johnny kini sudah terjebak dengan posisinya sebagai ketua. Ia sudah kepayahan mengatur orang-orang baru yang kurang patuh. Lagi-lagi, Johnny meminta Benny untuk mau menggantikan posisinya. Namun kedua kalinya, Benny menolak itu. Benny yang anti terhadap aturan, ia pun kabur meninggalkan Johnny sendirian. Satu tahun kemudian, The Kid balik datang ke markas, kali ini dengan membawa pasukan baru. Dia ini rupanya sudah gabung dengan The Vandals chapter Milwaukee. Kedatangannya kali ini dengan maksud mengajak Johnny berduel untuk posisi ketua. Adu mekanik itu akan dilakukan dengan memakai pisau. Johnny pun menerima dan menyuruh atur saja waktu serta lokasinya. Sore itu Johnny pun bersiap, bahkan sempat minta izin istrinya terlebih dahulu untuk hangout seperti biasa. Johnny juga terlebih dahulu mampir ke rumah Benny. Kali ini Katie yang membukakan pintu, karena Benny sudah nggak pernah balik dalam 1 tahun terakhir ini. Kepada Katie, Johnny pun minta pemakluman atas segala kelakuan Benny. Katie yang terkesan pasrah, kini lebih santai merespon ucapan Johnny. Setelah itu, Johnny pun pergi menuju lokasi duel. Musim dingin bulan Oktober, Johnny ditemani 2 anggota lama datang naik mobil, sementara The Kid CS datang menunggangi motor. Johnny langsung mendatangi mereka untuk segera adu mekanik, namun ternyata The Kid yang licik, ia langsung menodong Johnny dengan revolver hingga Johnny jatuh di tempat. Wahoo dan Corky pun hanya bisa diam ketika bocah itu datang menantang mereka. Sejak saat itu, geng motor diambil alih oleh The Kid dan berubah total menjadi geng motor kriminal seperti The Outlaws. Mereka menjalankan berbagai bisnis ilegal secara besar-besaran. Hanya Wahoo dan Corky, anggota pertama yang masih gabung dalam keanggotaan The Vandals. Carl tutup usia, Sonny mudik ke California, dan Cockroach bekerja sebagai polisi patroli motor. Sivko kabur ke Texas jadi penambak udang. Benny yang mendengar kabar meninggalnya Johnny akhirnya balik ke Chicago dan hanya duduk bengong di teras rumah Katie. Semua cerita ini diungkap Katie kepada Danny Lyon, seorang fotografer yang terakhir melakukan wawancara di tahun 1973. Benny akhirnya menuruti semua keinginan Katie, termasuk pindah rumah ke Florida. Kini pasangan itu telah membuka lembaran baru di tempat itu. Kehidupan geng motor sudah ia hapus seiring kepergian Johnny. Oke, demikian akhir dari cerita ini. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya.